Upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, hari Ahad, tanggal 17 Agustus 2025, segera dimulai. Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan barisan paling kanan. Komandan upacara, Laporan masing-masing komandan barisan kepada komandan upacara bahwa upacara siap dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. kepada inspektur upacara, hormat! Naik! Tegak! Naik! Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, hari Ahad tanggal 17 Agustus 2025, siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laskar Dwija Cakra Nusantara di bawah pimpinan Saiful Fatir Al-Fahrezi, pasukan Alamuddin Bahrul Atok, Ahmad Ali Ghifari Al-Kaf, Muhammad Revanza Ardiona, Muhammad Burhanul Asfiya, Muhammad Sahel El Tustar, Muhammad Rizki Amrullah, Wildan Faras Al-Rafi, Naufal Fatahilah Mujahid, Dehya Al-Kolbi, Ahmad Sahab Idris, In Amraditya Yafi. Laksanakan. Siap, laksanakan. Sang pembawa baki Muhammad Fahrul Abbas Hidayatullah.
Pembentang bendera Muhammad Ashraf Zarfan. Pengerek bendera Hamzah Husain At-Tamimi. Peleton tengah Muhammad Prabu Dava Alfreda Swandi.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada para syuhada yang telah gugur di medan perang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Bisirri suratil Fatihah. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh petugas upacara. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
merupakan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan sebuah bangsa terlepas dari penjajahan bangsa lain adalah sebuah anugerah yang istimewa. Anugerah yang tentu harus kita syukuri. Karena dengan kemerdekaan inilah kita punya kesempatan membangun negeri kita dengan kearifan negeri kita, dengan gaya negeri kita, dan keinginan masyarakat kita. Kemerdekaan tentu tidak kita dapat hanya dengan membalikkan telapak tangan, tetapi harus menyadarkan bangsa lain yang dengan sengaja menjajah negeri kita untuk kembali ke negaranya. Walaupun ternyata kita harus menyadarkan mereka dengan berbagai cara, bahkan dengan tumpahnya darah dan hilangnya nyawa. Para pejuang, nenek moyang kita, para pahlawan, para syuhada telah mengorbankan segalanya. Bahkan mereka tidak pernah memikirkan saat merdeka mereka akan dapat apa. Dan rata-rata dari pahlawan kita tidak pernah mengenyam rasa kemerdekaan. Sebuah perjuangan yang harus berkelanjutan. Nenek moyang kita dengan semua yang mereka punya, semangat, tenaga, harta, dan jiwa telah dipertaruhkan. Maka tatkala kemerdekaan bisa kita capai, harapannya kita mampu meneruskan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan. Salah satu yang kita laksanakan hari ini tentu untuk mengenang
dan juga mengokohkan niat dalam hati kita dan juga memantapkan keyakinan kita bahwa kemerdekaan bukan sekedar karena kemampuan manusia dan kekuatan nenek moyang kita, tetapi ada campur tangan, ada takdir ilahi, ada izin dan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena proses menyadarkan bangsa lain untuk kembali ke negara mereka, polanya harus dengan peperangan. Dan yang harus kita tahu, dan pastinya kita juga mendengar dan membaca, persenjataan nenek moyang kita saat itu, pahlawan-pahlawan kita saat itu, senjatanya hanya senjata sederhana yang kita kenal sebagai bambu runcing. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia biasa tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinan untuk mengembalikan para penjajah ke negerinya sangatlah sulit. Karena mereka punya senjata yang lengkap, baik darat, laut, dan udara. Sedangkan kita hanya punya bambu runcing. Namun wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan sekedar senjata biasa, bukan manusia yang kemudian dengan tenaga biasanya, tetapi ada tenaga luar biasa yang itu adalah fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan bambu runcing mengalahkan kekuatan pasukan tempur bukan hanya dari satu negara, tapi dari berbagai negara yang kita kenal sebagai tentara sekutu. Itu menambah keyakinan bahwa 17 Agustus yang kita peringati sebagai hari proklamasi tidak bisa didapat hanya dengan kemampuan biasa, tetapi harus diikuti dengan kekuatan batin. Harus ada tirakat yang menopang sehingga kekuatan itu yang kelihatannya biasa menjadi kekuatan yang luar biasa. Semua meyakini itu dan ditorehkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebuah redaksi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Redaksi ini sebagai saksi dan sebagai bukti bahwa kita yakin seyakin-yakinnya bahwa manusia hanya sekedar berusaha, sedangkan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saat kita mengisi kemerdekaan, juga jangan sampai hanya mengandalkan kekuatan akal, pikiran dan fisik kita. Kita juga harus menyambungkan diri, wusul ilallahi rabbina azza wa jalla, agar semua ikhtiar lahiriah kita benar-benar bisa mencapai cita-cita yang kita harapkan dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 17 Agustus harus disandingkan dengan 17 rakaat. 17 rakaat solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sebagai penopang ikhtiar batin kita untuk usul ila Rabbina azza wa jal, sehingga apapun yang kita lakukan hasilnya akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kita menjalankan semua
tugas-tugas dalam mengisi kemerdekaan semua akan atas dasar kecintaan kepada bangsa dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang melakukan tugas dan harapannya generasi ini pada saatnya pun akan melakukan tugas-tugas negara. Apapun posisinya. Kalau saat kita menjabat posisi tersebut didasarkan akan 17 rakaat. Di hatinya ada Allah. Dia merasa terkawal dimanapun berada. Dia termonitor dimanapun dia berada. Maka saat dia menjabat, saat dia punya posisi apapun itu, maka dia akan menjalankan dengan baik-baik secara amanah, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk kesejahteraan, untuk kesentausaan, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Maka kalian nanti jangan ragu. Kalian telah dididik dengan semangat 17 Agustus. Di pondok kalian ditempa dengan semangat 17 rakaat. Maka tatkala kalian kembali ke masyarakat, majulah, isilah segala lini kepemimpinan republik ini dan jadikanlah republik ini sebuah negara yang bukan hanya maju dari sisi lahiriah, tapi juga maju secara batiniyah, yang akan mengantarkan warga negara Indonesia bukan hanya kepada sebuah kebahagiaan yang fana, tetapi bahagia mulai dunia sampai kita benar-benar kembali ke kampung halaman kita, yaitu di surga. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Merdeka.
Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم هذا سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أجثنا 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 سريعا بعزة الله اللهم أين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سهل أمورنا وأمر أساتذتنا وأمر والدينا وأبنائنا وزوجاتنا وجماعتنا وتلميذاتنا وتلاميذنا وأمر معهدنا بالقرآن منوان وأمر بلادنا إندونيسيا ما دامت السماوات والأرض اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وزدنا أن نشرك نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاها وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج Komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Pada inspektur upacara, hormat! Naik! Tegak! Naik! Inspektur upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman pasukan dapat diistirahatkan.
Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Cek cek.